وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أنطقني بالهدى وألحقني بالصالحين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. آمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرات المحترمين, para alim ulama, para asatidz dan para ustadzat serta seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah di hari ini kita duduk bersama di sebuah majlis maulid, majlis peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir pulang dari majlis ini dosanya diampuni. Amin. Kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga semua hajat kita Allah kabulkan. Yang jomblo masih ada gak? Banyak. Biar mendapat jodoh yang baik ya. Yang laki dapat jodoh yang solehah. Amin. Yang perempuan dapat jodoh yang soleh dan dapat keturunan yang berbakti soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yaqul al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa in kanat al-alsun la tafi bi'ushri ashari awsaf dhalika al-mawsuf. وقال في موضع آخر وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. وقال في قصيدته المشهورة والتي نسمعها كثيرا في المجالس قال فيها: ماشي كما ما جمع المولد يجلي الكروب ذواقت توباتك يا العاصي إذا بتتوب ذواقت أوباتك يا الشارد إذا بتؤوب ذا الجمع لا شك تغفر به جميع الذنوب. Kira-kira paham apa enggak? Tadi kelihatannya pada ngangguk-ngangguk gitu. Oh ngantuk. Kirain paham. Cuman biar kelihatan paham ngangguk-ngangguk gitu ya. Pakai bilang subhanallah lagi, subhanallah. Paham juga agak. Ini majelis namanya Allah, zikir zahir batin. Kita dari tadi zikir nggak hanya zahir aja. Kalau tibang zahir doang, mohon maaf, handphone, komputer, speaker lebih jago dari kita. Dia suruh baca Quran 24 jam, 24 jam bisa. Burung beo bisa nggak kalau diajarin? Kalau diajarin bisa nggak? Bisa. Suruh bilang zikir, mau dia. Ya Allah, ya Allah, bilang bisa. Cuman kalau cuma zahirnya doang, suara doang, batin nggak ikut, kagak ngefek kalau kata orang Betawi. Lah karena itu majelis ini alhamdulillah namanya zikir zahir batin. Yang Allah bilang ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir itu bisa membuat hati tenang. Itu yang tenang adalah yang zikirnya zahir dan batin.
Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita doain Dewan Guru Majelis Zahir Batin mudah-mudahan sehat walafiat. Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, dan para pendahulunya, orang tuanya yang sudah wafat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan memberikan pahala kepada kita dengan peringatan Maulid ini, semoga pahala yang sama juga diberikan kepada almarhum yang bikin majelis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita duduk bicarain Maulid, maka panjang lebar. Di Indonesia berapa banyak udah peringatan Maulid? Kira-kira kemuliaan Nabi udah habis apa belum? Habib Ali bilang wa ala tafannuni wasifihi biwasfih yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Nanti nih hari kiamat datang, udah nggak ada lagi waktu deh, udah nggak ada lagi nih waktu, udah kiamat. Biar tahu ya, kata Habib Ali, masih banyak kemuliaan Nabi yang belum sempat terungkap sallallahu alaihi Muhammad. Makanya dalam fasal disebutkan wa in kanatil amsun la tafi bi'ushri mi'syar awsafid dzalikal mawsuf. 1% aja belum sampai kita. Udah berapa ulama nyetak buku tentang Syama'il Muhammadiyah, udah berapa ulama ceramah tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Kata Habib Ali bilang 1% aja belum sampai itu, belum sampai. Dari saking besarnya kemuliaan Nabi yang apa? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki budi pekerti yang agung. Allah memuji Nabi, Allah maha agung. Nabi dibilang agung juga. Sedangkan Allah ketika mensifati nikmat yang begini banyak yang gak bisa kita hitung-hitung, Allah bilang itu qalil, sedikit. Tapi berkaitan dengan akhlak Nabi, Allah mengatakan bahwa akhlak Nabi adalah sangat agung. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya juga bilang, syaratnya satu aja yang kita harus hindarin kalau lagi muji-muji Nabi, satu doang. Da'mad da'atuhun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalin apa yang pernah dikatakan oleh kaum Nasrani kepada Isa ibnu Maryam. Kaum Nasrani bilang Nabi Isa apa? Tuhan. Tinggalin itu. Jangan bilang Nabi Muhammad Tuhan. Adapun mau puji setinggi apapun silahkan, ya. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Terserah deh, mau puji Nabi setinggi apapun terserah. Karena fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Karena kemuliaan Nabi nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Orang udah kiamat aja masih banyak kemuliaan Nabi yang belum sempat terungkap. Coba kalau ada orang di antara kita meninggal, siapa kira-kira yang mau meninggal duluan? Ada gak? Gak ada. Mudah-mudahan pada panjang umur semuanya, sehat walafiat, Allah tambah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Misalnya nih meninggal dunia, Fulan bin Fulan, kita kenal, terus disuruh ceritain sambutan, menceritakan kebaikan orang tersebut. Kita mulai hitung nih satu persatu. Masya Allah, almarhum sholatnya selalu di masjid, almarhum baik sama keluarganya, almarhum apalagi senang sedekah, almarhum bagi-bagi duit sama fakir miskin, almarhum suka senyum, almarhum rajin ibadah, almarhum apalagi. Paling 5 menit udah berhenti kita,
Udah bingung ngomong apa lagi nih. Tapi udah 1400 tahun semua ulama udah cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, nggak ada habis-habisnya kebaikannya. Setiap detik demi detik kehidupan Nabi mengandung kemuliaan yang nggak bisa disifati. Orang kalau suruh bicara kebaikan orang lain gampang, kita mah bisa 5 menit kelar, habis itu udah bingung lagi. Tapi kalau suruh tentang kemuliaan Nabi, ulama puluhan jilid dia cetak, baru satu ulama tuh udah puluhan jilid. Ini berapa ribu ulama cetak menulis tentang kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falidalik, oleh karena itu alhamdulillah di Indonesia rajin maulid. Saya 3 hari yang lalu baru pulang, habis nganter santri ke Damaskus, Suriah. Mayoritas 54 orang, hampir semuanya dari Nahdlatul Ulama. Kita berangkat ke sana. Di sana udah bulan Rabiul Tsani, udah kagak ada maulid. Padahal kalau bicara ulama di sana, tempatnya ulama. Nabi bilang al-abdal bisyam. Wali-wali tingkatan abdal 40 orang semuanya ada di Syam. Kalau bicara tentang ahli hadis, ahli syariat, wah luar biasa. Saya ketemu kemarin Syekh Ahmad, abahnya itu mufti Damaskus. Saya nganter 24 murid ke sana. Abahnya Syekh Adnan Afyuni, teman dekatnya Habib Lutfi, sering banget ke Indonesia. Dibunuh pas lagi dakwah. Kalau saya pikir-pikir, saya dakwah ke sono kemari, Ustadz Zulkifli dakwah ke sono kemari, Ustadz mana? Ustadz Agil ya, dakwah ke sono kemari, aman-aman aja. Beliau Syekh Adnan Al-Afyuni lagi dakwah, mobilnya dibom. Guru saya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tahun 2013 awal di masjid lagi dakwah dibom. Padahal Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini tingkatan ulama yang wah udah gak bisa disifatin lagi dah. Waktu ke Hadramut nggak ada habaib yang mau jadi imam. Beliau ke Hadramut, semua habaib mundur. Syekh Buti tafadhal jadi imam. Karena tahu kemuliaannya yang luar biasa. Meninggal lagi ngajar di masjid, baca Quran di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, lagi ngajar kitab paling mulia, dibunuh. Kita ketemu Dr. Taufik putranya, banyak ulama. Kita nganter 30 santri ke Syekh Mujamma Ahmad Kaftaro, mantan mufti Suriah yang dulu. Wah, top ulama. Tapi kalau Rabiul Awal udah habis, di sana maulid udah nggak ada. Paling nggak tahu sih, paling ada sedikit-sedikit. Tapi tempat-tempat yang tadinya kita mau hadir, Rabiul Tsani udah nggak ada lagi peringatan maulid. Semua udah diadakan di Rabiul Awal, habis itu berhenti. Walhamdulillah, di negeri kita Indonesia bukan hanya bulan Rabiul Awal, lanjut Rabiul, sekarang udah Jumadil Awal nih, Jumadil Ula udah. Nanti Jumadil Tsani masih ada. Rajab nyambung terus, Syaban nggak habis-habis. Jangankan peringatan maulid kayak begini, apa aja kegiatan kita pasti diupayakan dibacakan maulid. Misalnya orang pindahan rumah, mudah-mudahan kita dapat rumah yang lebih bagus lagi dari yang sekarang. Pindahan rumah, kira-kira syukurannya baca apa? Maulid. Sini begitu juga di sini. Anak kita sunatan, baca maulid. 4 bulanan, baca maulid. 7 bulanan. Kalau bapak-bapak kawin lagi maulid enggak? Iya. Hah? Ketahuan kalau bikin maulid. Kira-kira begitu. Oh rame tuh, ada apa tuh? Oh kawin lagi dia. Bukan. Kira-kira begitu. Model-modelannya pada sayang sama bini semuanya nih. Amin. Sayang. Oh takut. Sayang sama takut beda tipis. Saya sih Beb, sayang banget sama bini saya. Padahal mah bukan takut, berani mah berani. Bini kita lebih berani. Bener gitu. Tapi insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah semuanya. Ya, kalau emang satu cukup, satu aja udah. Kalau emang kurang baru. Kalau berani. Kalau kagak berani mah jangan. Ya. Nah, di sini apapun kegiatannya diadakan
diadakan maulid. Kenapa begitu? Karena ulama kita, para pendahulu kita pengen apapun kegiatan kita jangan tinggalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh rumah kalau dibacain maulid berkah. Tuh anak yang masih di perut dibacain maulid jadi soleh-solehah. Benar. Sebab kemuliaan bisa kita dapat kalau kita bergandengan dengan Rasul. Tadi kita baca Mahalul Qiyam nggak di sini? Baca nggak tadi maulid? Ada? Belum? Hah? Oh belum man? Oh belum man. Habis kapan? Maulid pas berdiri nanti ada baca begini. Marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna. Artinya apa? Marhaban ya Rasulullah ahlan, itu mah gampang ya. Selanjutnya marhaban bika inna, bika nas'ad. Kenapa kudu dua kali bikanya di sini? Kan udah bisa tuh, marhaban inna bika nas'ad. Sesungguhnya kita bersamamu wahai Nabi bisa berbahagia. Ini enggak ditambahin lagi bikanya di depan. Bersamamu kami, bersamamu bisa bahagia. Dalam ilmu bahasa Arab, bika itu baknya harfu jar namanya. Kafnya itu dhamir muttasil fi mahalli jarrin bil idhafah, jar wal majrur. Fa idza taqaddama al jar wal majrur fadzalika yufidul hasr. Ilmunya begitu katanya. Kalau harfu jar majrur ada di depan, itu maknanya menjadi hasr. Hanya bersamamu lah wahai Nabi kita bisa dapat yang namanya kebahagiaan. Jadi kalau kita bilang sama orang nih, apa misalnya pacar kek, ya naudzubillah min dzalik, suami istri, kita ngomong, aku kalau hanya bersamamu lah aku bisa bahagia. Belum tentu. Ntar di akhirat nggak taunya pada saling tuntut menuntut. Kebahagiaan yang sebenarnya yang hakiki bisa didapat kalau kita bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, Bilal ini udah mau meninggal. Kemarin saya ziarah di Damaskus, kuburan Sayyidina Bilal bin Rabah, kita ziarah kemarin di sana. Muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketika Rasulullah wafat udah gak kuat tinggal di Madinah. Sahabat nengok ke kiri, kebayang kemarin Nabi lewat situ. Nengok ke sono, ya Nabi tempo hari duduk sini. Hampir stres karena gak kuat ditinggal sama Nabi. Akhirnya hijrah ke Syam. Setahun di Syam Nabi datang dalam mimpinya. Bilal, ma hadzal jafa ya Bilal. Bilal, kenapa gak datengin saya, ziarah ke saya? Akhirnya langsung ziarah ke Madinah. Mungkin banyak dari sini yang udah dengar ceritanya. Bilal datang, sahabat nyambut. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah waktu itu. Bilang, halla adzanta lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah. Bilal, ayo azan dong, kangen nih, mumpung antum datang ke Madinah, ayo azan, biar kita ingat lagi masa-masa Rasulullah. Oh enggak, maafin khalifah, maafin saya tukang azannya Nabi, bukan yang lain, minta maaf. Datang Sayyidina Umar, Bilal jangan begitu dong, azan dong. Rindu kita nih sebagaimana kita dulu hidup di zaman Nabi, mendengar suara azanmu. Kita pengen dengar lagi sekarang, mumpung kau datang. Maaf, tadi khalifah aja udah saya minta maaf, gak bisa saya. Sebab kalau saya tiap habis azan, la ilaha illallah, selalu saya bilang as-salah ya Rasulullah, wal an liman aquluha. Sekarang saya mau ngomong sama siapa? Udah gak ada kekasih saya tersebut. Maafin saya ya. Sayyidina Umar gak berani, saya gak bisa. Tiba-tiba datang Al-Hasan wal Husain, ahaduhuma fi sabi' min al-umur wal akhar fi sadis. Yang satu umur 7 tahun kakaknya, adiknya Sayyidina Husain umur 6 tahun. Ngelihat, oh Masya Allah, datang, paman, wahai Bilal, Masya Allah. Yang satu pegang tangan kanan, yang satu pegang tangan kiri. Bilal peluk, Bilal cium.
tercium aroma datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bilang, "Halla adzanta lana kama kunta tu'adzin li jaddina." Boleh gak kita minta kamu azan sebagaimana dulu kau azan buat kakek kita? Akhirnya Bilal azan. Gak mampu menolak permintaan Raihanata Rasulullah, dua pujaan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ramai Madinah. Nah, Bilal waktu mau meninggal di Syam, istrinya bilang begini, "Wah karbah, wah huznah." Aduh, betapa sedihnya Bilal, betapa kasihannya Bilal mau meninggal dunia. Bilal yang tadinya udah gak kuat melek mata, berusaha melek, bilang sama bininya, jangan bilang begitu, jangan bilang saya sedih, jangan bilang kasihan sama saya. Habis bilangnya gimana, wahai suamiku? Katakan, wa tarabah gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Katakan betapa bahagianya Bilal, besok dia mau ketemu sama orang-orang yang dicintainya, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Bilal, kalau udah bersama Nabi, kematian aja jadi indah. Kenapa? Karena momen perjumpaan dengan Nabi. Waduh, makanya mudah-mudahan kita bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata kita nih biar pada pantas dah matanya, insya Allah. Makanya mulai sekarang, yang kadang-kadang kita pakai mata kita buat ngelihat yang haram, kita pakai mata kita buat memandang rendah orang lain. Ayo, jangan, nggak pantas mata yang begitu lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, di tangan kita nih biar bisa jabat tangan, cium tangan Nabi. Ayo, jangan dipakai buat zalimin orang, ngambil hak orang, jangan. Nih kita punya lisan nih, biar bisa bercengkrama begini dengan Nabi sebagaimana para sahabat. Ayo pantesin, gimana caranya? Jangan riba, jangan bohong, jangan namimah, jangan caci maki, jangan fitnah. Nauzubillah min dzalik. Biar pantas bisa ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya telinga nih, ya, pantesin juga. Gimana caranya? Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, saban kali sholat, ketika dia bilang assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, beliau dengar Rasulullah jawab wa alaikassalam ya Ali. Makanya sholatnya 1000 rakaat tiap hari, karena kangen pengen dengar lagi tuh suara. Sayyidina Ali Zainal Abidin waktu lahir Nabi udah meninggal. Sayyidina Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain. Tapi tiap kali sholat, assalamualaikum ayuhan nabi, salam kepadamu wahai nabi, Nabi jawab wa alaikassalam, dan beliau dengar. Kenapa? Karena telinganya pantas, kagak pernah dengar yang haram. Kita tiap sholat bilang juga assalamualaikum, bener gak? Cuma dengar apa gak kita? Belum. Insya Allah nanti bisa dengar, amin. Insya Allah, amin. Rada kencengan dikit nggak Pak? Amin ya, amin. Nah, begitu, biar semangat ya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita pantesin dah kita punya anggota tubuh biar bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca sholawat, kita angkat suara kita, ya, kita khusyukkan hati kita. Mudah-mudahan sholawat kita sampai ke Madinah Al-Munawwarah, amin. Mudah-mudahan Nabi jawab salam kita, dan insya Allah jawaban Nabi kepada kita datang berupa undangan biar kita bisa salam langsung di Madinah Al-Munawwarah. Kira-kira ada nggak di sini yang mau ke Madinah? Ada apa enggak? Ya Bu, mau nggak Bu? Benar. Udah buat nabung belum? Belum. Beli baju lagi sih. Hah? Nabung sedikit-sedikit, nanti berangkat insya Allah ya. Bapak-bapak juga begitu. Nikmat kita. Tuh, jangan bilang udah deh Beb, kita kan udah baca salam dari sini. Jangan. Bilal aja ditegur sama Nabi. Mahadzal jafa ya Bilal. Kenapa kau nggak datang kepadaku wahai Bilal? Nabi bilang, man zarani ba'da mamati faka'anna ma zarani fi hayati. Siapa yang ziarah kepadaku setelah aku meninggal, sama aja seperti datang ziarah kepadaku di masa hidupku. Amin.
Begitu datang dari suara istighfar kepada Allah di sisi Nabi, Nabi bantuin istighfar. Enak. Madinah, ya Allah, udaranya aja nikmat. Udaranya itu Allah angkat penyakit-penyakit dari udara Madinah. Waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu udaranya bersih langsung. Ila Taibah, kan ada qasidahnya itu apa? Ila Taibah wa ma fil kaun bug'a mithil Taibah biha qalbi yatir ila shibaki wal mihrab wal rawdah rahimah wa masjidha rahim manazil unzila al-Quran fiha wa ruhul qudus Jibril. Taibah, Madinah. Kita lihat masjidnya, jendela-jendelanya, raudhah, ya, rumah-rumah yang dulu didatengin sama Jibril nurunin wahyu. Nah, kita mudah-mudahan sampai ke sana dan bisa umrah dan haji ke Makkah Al-Mukarramah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira mau nggak selawatan? Jangan lemas tapi. Belum pada makan apa belum? Sama. Anda juga belum. Jadi jangan lemes, jangan kalah tuh sama kemarin ada konser apa tuh kemarin tuh orang-orang Korea no, anak-anak muda pada nonton, sampai teriak-teriakan nyanyinya. Kita selawatan jangan lemes, jangan, yang semangat, setuju? Bisa apa enggak? Bisa ya? Bareng-bareng angkat suaranya, kita bersama-sama kaum Ansor seakan-akan ikut menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wajah wajah syukru alaina.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan semua yang ikut menyukseskan kegiatan Maulid ini dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasang panggung, yang pasang apa namanya ini? Tenda, speaker, kipas, apa nih, mic, yang main hadroh, yang gelar karpet, yang hadir, yang bawain minum, bawain kue, yang nyetak fotokopi itu tadi tawasul, semuanya lah tanpa terkecuali, termasuk nanti yang ikut membereskan setelah acara selesai, semuanya tanpa terkecuali semoga dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini mudah-mudahan anak-anaknya soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini ada foto siapa nih? Mirip sama saya nih. Masya Allah, masih muda dulu, sekarang udah rada tua. Itu aja dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf saya langsung izin jalan lagi. Ada acara berikutnya di Cibitung, di Cibitung ya. Ada acara di sana dengan para habaib, ada Habib Jindan, ada para ulama yang lain sebagainya. Jadi mohon izin langsung berangkat. Nanti masih ada tuh penceramah yang lainnya yang wajahnya tertera di banner belakang saya ini, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi di lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.